Bailang terus diserang oleh biksu Tang. Tapi saat akan memukulnya, si biksu ingat pada Wukong dan part 1 selesai. Halo teman-teman. Halo, Gimana? Udah nonton part satunya? Seru nggak? buat yang belum nonton part 1-nya bisa klik link di deskripsi ya. Ya, bener. Dan sekarang kita berdua balik lagi buat lanjutin part 2 yang pasti ceritanya lebih menarik dan lebih seru. Emang part 2 nyeritain tentang apa gak? Tang Sanzang. Tang Sanjang gurunya Wukong? Ya, bener Kin. Apa serunya? Biksu Tang kan orangnya kalem, alim, kagak bisa berantem juga. Ya itu kan kalau di film-film kerasakti yang lain Kin. Kalau di serial si Shinji ini, Tang Sanzang digambarkan berbeda banget sama film-film lain. Maksudnya beda gimana? Karena di sini si Biksu Tang yang biasa kita kenal kalem bakal jadi karakter kasar, arogan, dan jago berantem juga nih. Wah, serius lu? Seru kayaknya. Iya dong, pasti seru. Ayo dah, kita mulai. Kuy, tapi sebelum videonya mulai, harap cek dulu kuota kalian. Kalau sekarat, bisa pakai wifi tetangga. Tan Sanzang menolak untuk membantu Bailang mengembalikan kitab suci ke surga barat. Hingga tak lama datang seorang dewa bernama Jisian yang adalah salah satu dari 8 jinggang utama bawahan Kaisar Tisian yang mencoba merebut kitab suci dari tangan Bailang. Jisian meminta biksu Tang untuk tak ikut campur. Hingga kedua bawahannya langsung menyerang Bailang. Bailang pun terpojok oleh 2 orang bersenjatakan pedang itu hingga akhirnya ia mengeluarkan roh naga milik Shao dan berhasil membakar keduanya. Tan Sanjang tetap diam, walau kini Bailang berhadapan langsung dengan dewa kuat itu. Bahkan dia malah kembali masuk ke rumah bordirnya. Bahkan roh naga yang dimiliki Bailang bukanlah tandingan salah satu dari 8 jinggang utama tersebut. Di dalam rumah bordir, Tang Sanzang mengingat masa lalunya saat dia membawa kitab suci ke hadapan si Tian dan sepertinya ada penyesalan di dalam dirinya. Lalu roh Xiaoyu pun datang dan berbincang dengannya. 我听爹爹讲过你的故事。 Xiaoyu meminta Tan Sanjang untuk menolong Bailang. Walau awalnya menolak, akhirnya Tang Sanzang menyelamatkan Bailang yang hampir mati karena melawan Jisian. Ia lalu mengingat kembali masa lalu saat dirinya membawa banyak emas yang merupakan imbalan dari jasanya yang menyerahkan kitab suci pada para dewa. Di sana ia bilang kalau ternyata para dewa tak bisa dipercaya dan menyesal karena keegoisan dirinya, membuat para muridnya harus tewas. 人一生中，总会遇到一些让自己后悔终生的事情。 Dan akhirnya ia mau menyelamatkan Bailang yang membawa kesempatan kedua untuk menebus semua kesalahannya di masa lalu. Jisian yang meremehkan Tan Sanzang dengan berkata ia tidak bisa apa-apa tanpa ketiga muridnya, lalu dikejutkan oleh boga mentah dari Tan Sanzang. Sambil terus memukuli si dewa bongsor, Tan Sanjang bilang kalau selama perjalanannya mengambil kitab suci, ia telah banyak membunuh siluman menggunakan tangannya sendiri. Tan Sanzang bilang kalau Jisian adalah yang terlemah dari 8 jinggang dan bisa naik ke posisi itu hanya karena ia memiliki backingan yang kuat. Anjir, gua kira manusia doang yang punya backing bisa naik. Hus, Ngapa lu hasus-hasus? itu ada kucing. Oh, kirain. Lanjut ya. Jisian yang malu lalu mengerahkan semua kekuatannya dan bersiap berduel sampai mati dengan Tang Sanzang. Tak lama kalung Bailang bersinar dan membuatnya tersadar. Bailang lalu mengingat masa lalunya saat Xiaoyu pertama kali memberikan kalung itu padanya. Dengan tekad yang kuat, Bailang yang sudah terluka parah mengeluarkan roh naganya dan menyerang Jisian hingga mereka berdua jatuh di atap rumah bordir dan membuat tempat itu terbakar. Di dalam, Jisian yang masih sanggup berdiri bersiap menyerang Bailang. Tapi apesnya dia lalu tertimpa reruntuhan bangunan yang terbakar. Dalam keadaan sekarat, Jisian berkata kalau mereka tak akan melepaskan Bailang. Tak lama, Tan Sanzang menarik Bailang keluar dari bangunan itu dan meninggalkan Jisian di dalamnya.
Sementara anak buah Jisian yang mengira bosnya itu sudah mati bilang kalau kini mereka sudah bebas dan meninggalkan tempat itu. Tan Sanjang sedikit marah karena rumah bordir yang sudah ia miliki selama 16 tahun hangus terbakar. Tapi Tang Sanzang yang emang sudah bersedia membantu Bailang lalu berkata kalau perjalanan ke barat kali ini akan berbeda dengan sebelumnya, karena yang akan mencegah dan menjadi lawan mereka bukan hanya para iblis tapi para dewa juga. Tan Sanjang lalu menyuruh Bailang menunggunya di sebuah kuil yang ada di luar kota Chang'an. 领悟了更深的真谛。 Hingga esok malamnya Tang Sanzang datang menemui Bailang di kuil tersebut. Biksu Tang menyuruh Bailang memanggilnya guru dan mereka pun masuk ke kuil itu. Guru Tang lalu membuka ruangan rahasia yang ada di bawah tanah di dalam kuil. Ia berkata kalau mereka ke sana untuk mengambil barang-barang yang dulu dibawa oleh Tang Sanzang dalam perjalanan mengambil kitab suci. Ternyata Bailang merasakan ada nafas orang lain di bawah kuil tersebut. Benar saja penciuman si Bailang, karena di sana ada seekor naga bernama Aosu yang merupakan anak ketiga dari Raja Naga Laut Timur. Karena sifatnya yang jahat dan suka membunuh itu, dulu Aoshu ditangkap oleh Guan Yin dan dihukum menjadi kuda putih yang merupakan tunggangan Tan Sanzang selama perjalanannya ke barat. Aosu yang sifatnya masih tidak berubah membuat Guru Tang mengurutnya di bawah kuil dan menancapkan 3 jarum perak yang membuatnya lemah. Bailang diminta untuk mencabut jarum itu, tapi kemudian ia dicekik oleh Aoshu yang marah pada Tang Sanzang yang mengurungnya selama ini. Setelah melemparkan Bailang ke tembok, Aosu lalu kabur menuju kota dan berencana membunuh para penduduk kota yang tidak bersalah. Bukannya mencegah Aoshu, guru dan murid ini malah melanjutkan mengemas barang yang akan mereka bawa dalam perjalanan ke barat. Secara tak sengaja, Bailang membuka sebuah kotak yang ternyata berisi ikat kepala milik Wukong. Bailang lalu bertanya tentang masa lalu Aosu pada gurunya. Tan Sanjang lalu bercerita kalau dulu Aosu adalah naga yang sombong dan hobi membunuh manusia. Bahkan ternyata Aosu telah membunuh keluarga Tang Sanzang. Setelah 5 tahun kematian orang yang dicintainya, Tang Sanzang yang selalu bermeditasi bertemu lagi dengan Aosu. Tapi kali ini ia diubah menjadi seekor kuda oleh Guan Yin yang menyuruhnya menemani Tang Sanzang mengambil kitab suci. Sementara di kota, Aosu yang menjadi naga jahat membuat kekacauan yang sangat besar. Tapi saat akan membunuh seorang penduduk, dia merasa sangat kesakitan. Tang Sanzang tidak mencegah Aoshu kabur karena ternyata ia tahu jika Aoshu akan kembali menemuinya. Dan benar aja tak lama Aoshu kembali ke kuil itu. Aosu yang kesakitan menyangka itu semua adalah ulah Tan Sanjang. Tapi ternyata Tan Sanjang selama ini sengaja menancapkan 3 jarum perak supaya si naga tidak berubah menjadi kuda putih. Benar aja kalau tangan Aoshu berubah menjadi kaki kuda dan dia bilang kalau Tang Sanzang tak tahu rasa sakit yang dia rasakan. Tan Sanjang sangat marah karena selama ini Aosu lah yang telah memberinya rasa sakit akan kematian keluarganya. Tapi tanpa diduga bukannya membunuh Aoshu, Tang Sanzang malah menusuknya dengan jarum perak lagi hingga kutukan kudanya menghilang. Dan ia pun mengajak Aoshu untuk kembali melakukan perjalanan ke barat bersamanya. Sementara itu di tempat lain, 4 dewa jinggang lainnya datang ke reruntuhan rumah bordir dan menemui Jisian yang ternyata belum mati. Jisian mengadukan perbuatan Tang Sanzang dan membuat para dewa jinggang marah, lalu part 2 pun selesai. Wah bener gak? Seru banget filmnya. Pasti dong. Gimana Kin, pelajaran apa yang lu dapat dari part 2 ini? Apa ya? Oh iya gua tahu. Kita nggak boleh sombong. Ntar dikutuk jadi kuda. Ye, dodol. Masa begituan lu sebut pelajaran? Pelajaran tuh ya matematika, bahasa Indonesia, hahaha. Bercanda. Kalau gue sih ngutip dari kata-kata Tang Sanzang, kalau setiap hidup manusia itu pasti akan ketemu sama yang namanya penyesalan. Oh iya bener. Makanya kita sebagai manusia harus tetap jaga sikap dan jangan egois. Kayak si Tan Sanjang biar nggak nyesel. That's right. Kalau lu dari part 2 ini ada karakter yang bikin lu sebel nggak, Kin?
Kalau gue sih kesel banget sama si Jisian. Gayanya perak banget kayak beras Raskin. Kalau gua sama si Ausu udah dihukum jadi kuda, kagak kapok-kapok juga. Tapi kira-kira dia bakal jadi baik nggak ya? Tahu dah. Tapi kalau lo mau tahu, tunggu aja part ketiganya yang merupakan ending dari season 1 ini. Oke deh, kalau gitu kita cabut nih. Bentar, gue ada pantun nih buat teman-teman gak yakin. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau besok-besok kita upload video, awas lu kalau kagak balik lagi. Dan gak yakin movie, pamit.